Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madu Mutiara Alika dengan NIM 11750124996. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Naive Bayes. Sebelumnya, kita udah tahu apa sih algoritma itu. Nah, algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma itu ada beberapa macam. Misalnya, algoritma klasifikasi, enkripsi, optimisasi, prediksi, clustering, dan regresi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kali ini, saya akan membahas algoritma untuk klasifikasi. Sebenarnya, apa sih algoritma klasifikasi itu? Nah, algoritma klasifikasi itu merupakan algoritma pengelompokan. Misalnya seperti ini. Contohnya, ada beberapa objek lingkaran yang berwarna hijau dan ungu. Nah, di sini ada objek lingkaran ungu dan hijau. Karena klasifikasi itu merupakan pengelompokan, maka kita dapat mengelompokkan lingkaran dengan warna yang sama sehingga menghasilkan seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan kita, yaitu algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Ciri utama dari Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau bermain layang-layang nih. Nah, pasti kita akan melihat beberapa faktor. Contohnya itu kita melihat dari faktor cuaca. Apakah cuaca pada hari itu cerah, ataukah mendung, ataukah hujan. Nah, dari faktor tersebut kita dapat menentukan kita itu jadi nggak bermain layang-layangnya gitu. Kemudian Naive Bayes ini memiliki kelebihan dan kekurangan nggak sih? Nah, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya yang pertama, bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Nah, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Perhitungannya cepat dan efisien, dan mudah dipahami, mudah dibuat. Pengklasifikasiannya, dokumen bisa dipersonalisasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sangat sederhana. Bisa digunakan untuk klasifikasi masalah binar ataupun multiclass. Selanjutnya, kekurangan Naive Bayes. Nah, kekurangannya yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada kolerasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Terkenal sebagai prediktor yang buruk karena hasil prediksi adalah asumsi. Asumsi tentang independensi antara input variabel sangatlah naif.
dan tidak berlaku dalam dataset dari kehidupan nyata. Selanjutnya, tahapan penyelesaian naive Bayes. Di sini kita memiliki 4 tahapan, yang mana tahapan pertama itu menghitung jumlah kelas atau label. Kemudian kita menghitung jumlah kasus per kelasnya. Kemudian kalikan semua variabel kelas, dan tahapan terakhir bandingkan hasil per kelas. Nah, kita masuk ke teorema Bayes. Dasarnya dari naive Bayes itu memang teorema Bayesnya. Kalau kita lihat di sini, rumusnya cuma dari posterior probability sama dengan likelihood dikali dengan class prior probability dibagi dengan predictor prior probability, di mana X ini adalah vektor input dan C di sini adalah sebuah kelas spesifik, dan PCX merupakan probabilitas kelas berdasarkan vektor input yang diketahui. PC kecil merupakan probabilitas kelas yang dicari dari keseluruhan data. PXC-nya merupakan probabilitas tiap input berdasarkan kondisi pada kelas, dan PX-nya merupakan probabilitas suatu input dari keseluruhan data. Oke, di sini ada contoh kasus. Di sini ada data training untuk memilih rumah yang dilihat dari harga tanahnya, jaraknya, terus ada angkutannya atau tidak. Dan di sini ada data testingnya. Kemudian mana di sini harga tanah, jarak, ada angkutannya, itu termasuk ke atribut umum. Nah, mengapa aturan ke ini tidak masuk ke atribut umum? Karena karena aturan ke ini tidak akan memengaruhi pada kelasnya nanti. Jadi langsung saja di sini ada data testingnya, itu aturan ke-11 dengan harga tanahnya itu 650 juta dan jaraknya itu 14 km dari pusat kota, terus ada angkutan atau tidak. Maka kita akan mencari dia dipilih atau tidak. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita kategorikan dulu harga tanahnya tadi kan di sini berupa angka, masih berupa angka gitu. Jadi kita kategorikan ke dalam murah, sedang, dan mahal. Kalau harganya itu harga tanahnya 0 sampai 100 itu termasuk ke kategori murah, dan 110 sampai ke 450 itu termasuk sedang, dan harga 460 sampai 900 itu termasuk ke mahal. Kemudian jarak juga kita kategorikan dalam dekat, sedang, dan jauh. Jarak yang kurang dari 8 kilo termasuk dekat, dan jarak 8 sampai 14 termasuk sedang, dan lebih dari 14 termasuk jauh. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan itu hitung total record pada kelas atau labelnya. Di sini kita lihat kemunculan pada total datanya ada 5.
yaitu kita hitung di sini yang ianya 1 2 3 4 5. Jadi jumlahnya itu ada 5 item. Nah, berapa total record pada label atau kelasnya? Yaitu ada 10. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka untuk PCA-nya yaitu 5. 5 ini dari kemunculan ya pada total datanya tadi, terus dibagi dengan 10 total recordnya tadi. Berarti untuk PC tidaknya juga 5/10, karena yang tidaknya di sini kita hitung 1 2 3 4 5 dan total recordnya tadi 10, maka untuk PC tidaknya juga 5/10. Hitung harga tanah mahal dengan yang dipilihnya ya. Kenapa kita menghitung harga tanah yang mahal? Karena di data testing kita tadi itu dia harga tanahnya mahal. Nah, kita hitung yang mahal dengan pilihan ianya ada berapa. Ini ada 1 2 3 yang mahal, 4 kemudian dengan dipilih ya, kita lihat di sini apakah ada yang dipilih ya. Di sini tidak dan tidak. Berarti harga tanah yang mahal dengan dipilih iya itu tidak ada, maka kita tulis 0/5 karena 5 di sini adalah total dari ianya tadi. Kemudian kita hitung untuk harga tanah yang mahal dengan pilihan tidak ada berapa. Tadi sudah kita hitung total mahal dengan pilihan tidak itu ada 4 dibagi 5. 4-nya itu dari harga tanah yang mahal dengan pilihan tidak, dan 5 itu adalah kemunculan tidak pada total data kita tadi. Di sini kita hitung, jadi kita hitung di sini yang harga yang jaraknya itu sedang dengan dipilihnya ya. Di sini kita lihat di sini ada sedangnya ada 3. Nah, yang dipilih ianya itu di sini cuma ada 2. Ini 1 dan ini 1. Maka kita tulis 2/5. Sama caranya dengan yang pertama tadi. Kemudian kita lihat pula yang jaraknya sedang tapi dipilihnya tidak ada berapa. Nah, di sini ada 1. Makanya kita tulis 1/5. Kita lanjut untuk hitung angkutan, ada yang dipilihnya iya, karena di data testing kita tadi pilihan di angkutan ada angkutannya itu ada. Kemudian kita lihat ada dengan pilihan ya ada berapa. Di sini kita lihat dengan ada angkutan itu ada 1 2 3 4. Nah, dengan dipilihnya iya itu ada 2. 1 2. Maka kita tulis 2/5. Nah, berarti untuk yang tidaknya ada 2 juga, karena di sini kan
ada angkutannya itu cuma 4, berarti sisanya 2. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Setelah kita cari tadi, maka di sini kita bariskan saja dengan dipilih ya dan dipilih tidaknya. Kita bariskan semuanya. Di sini ada dipilih ya-nya sama dengan 5/10. 5 ini kita dapat tadi dari jawabannya pada label yang dipilih. Jumlahnya yaitu 5, dan 10-nya itu kita dapat dari total record yang dipilih di sini. Kemudian ada mahal ya 0/5, sedang ya 2/5, ada iya 2/5. Dipilih tidaknya ada 5/10, mahal tidak 4/5, sedang tidak 1/5, ada tidak 2/5. Kemudian kita kalikan semua probabilitas ya. Nah, di sini 5/10 dikali 0/5 kali 2/5 dikali 2/5 hasilnya 0. Kemudian sama, kita lakukan langkah yang sama untuk probabilitas tidaknya. Di sini kita kalikan 5/10 kali 4/5 dikali 1/5 dikali 2/5. Hasilnya itu adalah 0,32. Kemudian dari hasil kedua ini kita bandingkan mana hasilnya yang lebih besar. Nah, jawaban yang lebih besar itu adalah jawabannya untuk data testing kita. Nah, di sini kita dapat melihatnya probabilitas tidak itu lebih besar daripada probabilitas ya. Maka jawabannya itu adalah tidak. Nah, selesailah cara penyelesaian untuk algoritma Naive Bayes Classifier ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke apa itu Laplacian correction. Laplacian correction itu teknik perhitungan yang mampu menghindari probabilitas bernilai 0. Disebut juga dengan Laplace estimator, dan ditemukan oleh Pierre Laplace, ahli matematika Prancis abad ke-18. Dan untuk dataset yang memiliki jumlah tupel sedikit, teknik ini kurang akurat dan sangat akurat untuk digunakan pada dataset yang jumlah tupelnya banyak. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Ini dari contoh kasus kita sebelumnya, kita dapat di probabilitas ya-nya itu ada, kita temukan ada 0/5. Jadi ini kita rasa ini tuh tidak adil gitu, karena hanya karena 0/5 ini jawabannya jadi 0. Nah, maka dari itu tugas dari Laplacian correction itu adalah untuk membangkitkan probabilitas yang memiliki nilai 0. Nah, cara kerja Laplacian correction itu, pertama kita menambahkan satu tupel pura-pura dengan kelas dipilih ya. Kenapa? Karena probabilitas yang memiliki nilai 0 adalah dipilih ya. Maksudnya dari ini probabilitas ya. Dan kemudian ada 3 atribut, yaitu harga tanah sama dengan mahal, jarak sama dengan sedang, angkutan sama dengan ada, sehingga tupel yang ditambahkan adalah 3. Ini kita dapat 3 atribut ini kita dapat dari data testing yang kita cari tadi. Kemudian perlu kita ingat, tupel yang kita buat ini adalah tupel pura-pura, jadi cukup untuk dibayangkan saja, hanya untuk menghindari probabilitas 0. Kita masuk ke penyelesaian kasusnya. Sebelum menggunakan Laplacian correction,
itu yang mahal ianya, sedang ianya, ada ianya, ada yaitu 0/5, 2/5, 2/5. Nah, setelah kita menggunakan Laplacian correction, terjadi perubahan di mahal ianya menjadi 1/5. Mengapa 1/5? Di sini kita menambahkan satu tupel pura-pura dengan di sini kan kita di cara kerja Laplacian correction itu yaitu menambahkan satu tupel pura-pura. Makanya kita tambahkan di sini dari 0/5 menjadi 1/5. Dan untuk sedang ianya menjadi 3/5. Kemudian ada ianya menjadi 3/5. Untuk atributnya di sini belum kita tambahkan 3. Tadi kan di langkah keduanya itu kita menambahkan 3 atribut. Nah, di sini kita belum menambahkan, jadi kita tambahkan berarti menjadi 1/8 untuk mahal ianya, karena atribut yang pertama itu cuma 1/5, maka ditambahkan atributnya 3 jadi 1/8. Kemudian untuk sedang ianya itu menjadi 3/8. Kemudian untuk ada ianya itu menjadi 3/5. 3/8. Sehingga kita masukkan ke probabilitas ianya. Kita kalikan semuanya, yaitu 5/10. 5/10 ini kita dapat dari yang 5-nya tadi itu dari total data yang dipilihnya, terus 10-nya itu dari total record dari dipilih tadi. Kemudian kita masukkan dikalikan dengan 1/8, dikalikan dengan 3/8, dikalikan dengan 3/8. Hasilnya itu yaitu 0,008. Kalau kita bandingkan kembali, walaupun jawabannya tetap sama, jawabannya masih menang probabilitas tidak, tetapi di sini kita sudah membangkitkan nilai nolnya, sehingga tidak ada lagi kita merasa kecurangan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Di sini walaupun jawabannya masih menang probabilitas tidak, setidaknya yang probabilitas iya itu hasilnya tidak nol. Nah, demikianlah cara penyelesaian algoritma Naive Bayes classifier dan Laplacian correction. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.